Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur, menyadari segala kenikmatan yang Allah berikan tersebut, kita akan semakin sadar kemana tujuan kenikmatan itu kita gunakan. Maka yang paling baik itu adalah manakala kesadaran itu diikuti dengan menghadirkan sikap senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah itu merupakan salah satu upaya kita dalam rangka untuk terus mempertahankan nilai-nilai keimanan yang ada dalam diri kita. Karena sejatinya setiap ibadah yang kita kerjakan dengan kesadaran diri yang penuh itu menjadi orientasi diri kita bahwa kita masih mengakui diri kita itu sebagai hamba yang beribadah, bersujud, menyembah dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara itulah yang kemudian ketika orang beribadah dengan kesadaran keimanan, dia akan semakin berusaha untuk menghadirkan diri dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain iman yang kuat itu, orang yang melakukan ibadah sebenarnya dalam rangka menghadirkan diri untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya ketakwaan itu maknanya adalah imtitsalu awamirillah, yaitu berusaha mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Kemudian wajitina binawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Kemudian upaya untuk melaksanakan perintah Allah itu diikuti dengan menjauhi secara totalitas apa yang dilarang oleh Allah, baik secara sir maupun wa'alaniyatan, baik secara diam-diam, sembunyi, sendiri, dalam keadaan sepi maupun terang-terangan, banyak orang, di hadapan orang, di tempat pekerjaan, dimanapun. Kemudian zahiran wa batinan, baik secara lahir maupun batin. Maka kalau ada orang senantiasa menjaga ibadahnya, menjaga ketaatannya, sebenarnya sudah satu step untuk mengerjakan atau memenuhi yang disebut dengan ketakwaan itu sendiri. Dan di antara ciri dari hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu, manakala seorang hamba itu mampu untuk menghadirkan nilai-nilai ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tapi manakala jabatan, harta, kedudukan itu semata-mata mengharap keridhaan Allah dan dipergunakan di jalan Allah, maka itulah yang akan menghadirkan atau mengindikasikan dirinya mendapatkan predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya yaitu Mafatihul Ghaib menyatakan bahwa orang itu bisa meraih predikat ketakwaan atau meraih predikat kemuliaan di sisi Allah adalah dengan cara dia mengupayakan diri
sebelumnya adalah menghadirkan nilai-nilai ketakwaan dalam dirinya. Tapi orang kemudian bisa menjadi bertakwa itu manakala dia memenuhi segala perintah Allah atau berupaya memenuhi perintah Allah dan menjauhi secara totalitas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengindikasikan bahwa ketakwaan itu bukan sesuatu yang terberi, tapi ketakwaan itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang dengan mujahadah wa riyadhah, dengan usaha sungguh-sungguh dan latihan dirinya, sehingga kemudian proses yang dijalaninya itu akan membentuk karakter dirinya. Dia bisa beribadah dengan giat karena memang sudah terbiasa untuk mengupayakan dan memaksakan diri untuk senantiasa beribadah. Begitu pula dia bisa meninggalkan larangan-larangan Allah karena memang usahanya untuk terus memperbaiki dirinya. Sehingga memang ketakwaan itu adalah satu penilaian yang paling fair, yang paling bernilai adil di sisi Allah, karena memang seorang hamba itu mengusahakan dirinya agar meraih predikat itu karena usaha-usaha yang dia kerjakan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian, karena ketakwaan itu menjadi penting, kata kunci meraih kemuliaan di sisi Allah, maka Rasulullah itu senantiasa mengingatkan agar kita semua itu memiliki nilai ketakwaan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Artinya kemudian Rasulullah menginginkan bahwa ketakwaan itu kalau melekat kepada diri seseorang, maka orang itu akan memiliki rem atau memiliki pengendalian diri dalam dirinya. Banyak sekali orang melakukan kekejian, kemungkaran, kemaksiatan. Itu bukan semata-mata karena objek kekejian dan kemungkaran itu sendiri atau subjeknya, tapi karena memang ketika dia melakukan sesuatu itu, dia di dalam dirinya tidak memiliki pengendalian diri yang disebut dengan ketakwaan itu sendiri. Sehingga kalau orang itu bertakwa, maka dia punya kesadaran diri bahwa itu tidak boleh dikerjakan, itu kemaksiatan kepada Allah, sehingga harus ditinggalkan. Sehingga Rasulullah sering mengingatkan kepada para sahabatnya, termasuk kita sekalian pesan ini. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada. Kemudian wat bisayyatal hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk yang kamu kerjakan itu dengan perbuatan baik, karena itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak-akhlak yang terbaik. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan itu karena posisinya adalah semulia-mulianya predikat yang disandang oleh seorang hamba, maka orang yang bertakwa itu juga dijanjikan sebaik-baik atau semulia-mulianya tempat, yaitu sebagaimana yang kita harapkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat bertanya, siapa di antara manusia itu atau penduduk surga itu yang dia dominan bisa masuk ke dalam surga? Maka kemudian jawabannya adalah, menurut Rasulullah, adalah orang-orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, su'ila Rasulullah an aktsara ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah satu ketika pernah ditanya perihal sesuatu yang paling dominan yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Maka kata Rasulullah, qala taqwallah wa husnul khuluq, yaitu kamu bertakwa kepada Allah, kemudian kamu berakhlak yang baik. Maka dua kata kunci di sini adalah nilai ketakwaan dan akhlak. Takwa dan akhlak sebenarnya tidak bisa dipisahkan, karena akhlak itu berkaitan dengan sejauh mana kualitas ketakwaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa harusnya semakin berakhlak orang tersebut, baik akhlak itu kepada Allah, hablum minallah, kepada sesamanya, hablum minan nas, maupun alam sekitarnya, hablum minal alam. Sehingga kemudian dari orang yang bertakwa akan lahir akhlak-akhlak yang terbaik, yang kemudian itu menunjukkan kualitas ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita memiliki orientasi untuk senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga dituntut agar kita menyempurnakan ketakwaan itu adalah dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Bahkan semua pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi menimbulkan dosa atau akan mengundang kemaksiatan kepada Allah, itu harusnya kita tinggalkan sebagai orang yang ingin mendapat atau meraih tangga-tangga predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab sejatinya kita tidak pernah mengetahui kemaksiatan mana yang dilakukan itu yang Allah akan jadikan murkanya. Sebagaimana kita juga tidak pernah mengetahui ketaatan mana yang kita kerjakan sebagai hamba akan menghasilkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Sayyid Ali Zainal Abidin dalam kitabnya Al-Fusulul Ilmiyah wa Usulul Hikamiyah. Beliau pernah menyampaikan, innallaha akhfa ridahu fi ta'ati. Sesungguhnya Allah itu merahasiakan ridhonya dalam ketaatan yang dilakukan hambanya. Kemudian wa akhfa sukhtahu fi ma'siyati, dan Allah juga merahasiakan terkait dengan kemurkaannya di bagian mana dari kemaksiatan yang dilakukan kepadanya. Wa akhfa awliya'ahu fi ibadi, dan Allah juga merahasiakan kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya. Artinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan terkait dengan murkanya, terkait dengan ridhonya, dan terkait dengan kecintaannya kepada hambanya, maka kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu berusaha untuk hati-hati dalam kehidupan ini, bahwa sekecil apapun yang kita kerjakan, baik itu ketaatan maupun kemaksiatan, itu punya potensi, baik potensi itu berkaitan dengan keridhoannya kalau itu berkaitan dengan kebaikan, atau berpotensi terkait dengan kemurkaannya kalau itu berkaitan dengan kemaksiatan. Maka kita sebagai hamba yang beriman itu harus berhati-hati dalam kehidupan ini, jangan sampai meremehkan sesuatu karena kita khawatir bahwa dari sesuatu itu kita menghasilkan atau mendapatkan kemurkaan karena misal kita meremehkan suatu perbuatan dosa tertentu. Sekalipun perbuatan itu misalnya adalah perbuatan yang dianggap atau dipandang oleh orang remeh, kemudian dianggap sederhana dan kurang penting, tapi bisa jadi sesuatu yang kecil, yang kebaikan itu tidak dianggap seberapa, itu di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi bukan karena sholat kita yang membuat kita mendapatkan keridhaan Allah, sholat kita yang banyak itu mungkin bukan di situ, tapi bisa jadi mungkin hanya karena menyingkirkan duri di jalan kita mendapatkan keridhaan Allah, karena ketika kita menyingkirkan duri itu ada nilai kasih sayang supaya orang tidak terkena duri yang ada di jalanan itu. Nilainya kecil, sederhana, remeh, tapi mungkin bisa terdapat keridhaan Allah di dalamnya. Ada seorang perempuan dalam riwayat, dia bolak-balik turun naik ke dalam sumur hanya untuk memberi minum anjing yang sedang dalam keadaan kehausan, maka Allah ridho terhadap perilakunya. Padahal kalau menurut fikih ya, diantaranya menyatakan bahwa anjing itu adalah hewan yang statusnya adalah najis, tapi karena dia berusaha untuk menolong makhluk Allah yang lain karena dalam keadaan hampir binasa, maka ada keridhaan Allah di dalamnya. Imam Ghazali mendapatkan keridhaan Allah itu diantaranya adalah karena beliau membiarkan seekor nyamuk yang dalam keadaan haus mengisap tinta yang ada dalam penanya, maka itu yang menyebabkan keridhaan Allah. Dan perbuatan-perbuatan yang digambarkan dalam riwayat atau dalam kehidupan kita yang kita hadapin, tentu dalam hal ini kita tidak meremehkan sedikit pun, karena bisa jadi dari perbuatan yang kecil yang biasa, di situ kalau misalnya kita hadirkan nilai-nilai yang betul-betul tulus dan ikhlas serta mengharapkan keridhaan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya yang perlu kita hindari, bagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Ali Zainal Abidin, adalah jangan sampai kita
meremehkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya tidak ada sebenarnya dosa yang besar manakala seorang hamba itu ketika melakukan dosa yang besar dia segera bertaubat kepada Allah. Kalau berkaitan dengan hakul adami, hak sesama manusia, maka dia segera memohon maaf terkait dosa yang dia lakukan, maka dihapus dosa-dosanya yang dia kerjakan, diganti dengan kebaikan. Dalam surat Al-Imran ayat 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah? Tentu adalah Allah jawabannya. Walam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Maka dosa itu menjadi hilang, menjadi terhapus manakala ada kesadaran dari pelakunya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa yang kecil, karena dosa kecil yang diremehkan sejatinya adalah timbul dari kesombongan diri kita. Kalau itu tercatat dari kesombongan diri, maka dia akan berpotensi menjadi dosa yang besar, dan dosa kecil yang terus menumpuk, maka itu akan menyebabkan dosa yang bertambah dan terus bertambah sehingga menjadi besar pula dari sesuatu yang kita anggap kecil tersebut. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kemaksiatan, maka yang paling penting itu adalah sebagai orang yang beriman harus memiliki kesadaran diri untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu, sehingga kemudian dihapus kesalahan kita, kemudian diganti dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika kita berusaha untuk mengerjakan perintahnya, menjauhi secara totalitas apa yang dilarangnya sekecil apapun, dan kita tidak menganggapnya remeh, itu semua menjadi asbab bagi kita untuk meraih predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin meningkatkan nilai keimanan kita di sisi Allah, sehingga keimanan kita tidak tergoyahkan sedikit pun kepadanya. Selanjutnya, mari kita bermohon, bermunajat, senantiasa berdoa sebagai silahul mukmin, senjatanya orang beriman, agar kita itu mampu diberikan petunjuk, hidayah daripada Allah untuk bisa memilah dan memilih perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita kerjakan, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang harus senantiasa kita tinggalkan tentunya, agar itu semua menjadi kebaikan bagi diri kita. Kita mendapatkan predikat ketakwaan. Orang yang sering melakukan perbuatan dosa dan dia menganggapnya remeh, dan dosa itu terus dilakukan tanpa ada kesadaran diri, maka itu sejatinya adalah hakikat dari orang-orang yang hidup di dunianya sebenarnya tidak mendapatkan keridhaan daripada Allah. Maka kita jangan sampai melakukan yang demikian. Mudah-mudahan dengan usaha kita memperbaiki diri kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan, selanjutnya menjauhi apa yang dilarang, menjadi wasilah kebaikan kita dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Para pendengar, inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadal wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim wa mul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.